Sementara itu, para nelayan di beberapa pulau dalam kawasan Taman Nasional Komodo mulai menikmati manfaat sirkular ekonomi dengan pendapatan tambahan sekitar 2-4 juta rupiah per bulannya. Program yang diinisiasi oleh Indonesia Waste Platform ini sekaligus menjadi bentuk dukungan untuk terwujudnya rencana aksi nasional mengurangi volume sampah di laut hingga 70% pada tahun 2025. Kampanye sirkular ekonomi terus bergaung hingga ke pelosok negeri seiring gencarnya upaya pemerintah mengurangi jejak lingkungan dan emisi dalam pembangunan ekonomi seperti digemakan Indonesia dalam presidensi G20 tahun ini. Kampanye peduli lingkungan yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat itu juga bergaung kencang hingga ke pulau-pulau dalam kawasan Taman Nasional Komodo seperti Pulau Papagarang, Pulau Komodo, dan Pulau Mesa. Salah seorang nelayan, Alimuddin, mengaku dengan mengumpulkan sampah yang tertambat di sekitar pulau dalam kawasan Taman Nasional Komodo, ia kini bisa menikmati pendapatan tambahan sekitar 2-4 juta rupiah per bulan di luar pendapatan dari hasil laut. Sampah-sampah yang mereka kumpulkan ini dijual setiap minggu kepada Indonesia Waste Platform selaku inisiator program, sehingga masyarakat merasakan langsung manfaat program ini. Hari Sabtu di bank kita masing-masing penghasilan ada 500.000, ada yang 400, ada yang 700 begitu. Kalau keadaan angin kencang malahan kurang, ada 200, 300.000 penghasilan kita per minggu. Koordinator Nasional Indonesia Waste Platform, Ica Marta, menjelaskan program sirkular ekonomi yang dilakukan di pulau-pulau dalam kawasan Taman Nasional Komodo tidak hanya untuk kepentingan ekonomi masyarakat, tetapi juga hendak membangun kepedulian bersama terhadap lingkungan. Karena itu, Indonesia Waste Platform juga membentuk organisasi pengelola sampah, melakukan asesmen potensial aktor untuk kepengurusan organisasi, kerja bakti, dan menyusun kurikulum pengelolaan sampah di sekolah dasar negeri dan sekolah menengah pertama Satap Komodo. Jadi saya melihat ini sebagai suatu opportunity atau kesempatan untuk memberikan alternatif penghasilan kepada para nelayan. Di sisi lain, kenapa isu sampah yang saya bawa ini adalah salah satu cara kita untuk mendukung program Presiden pengurangan sampah yang leaking ke environment sebesar 70% by 2025 tahun 2025. Dan ternyata sambutan dari masyarakat terhadap program ini cukup bagus. Berdasarkan data Indonesia Waste Platform, sampah yang berhasil dikumpulkan dari laut maupun pulau dalam kawasan Taman Nasional Komodo sejak program ini berjalan 2 tahun lalu didominasi oleh sampah plastik campur, yakni sekitar 48,73%. Disusul sampah kardus grade B sebesar 23,64%, plastik kemasan produk sekitar 10,75%, dan botol bir kecil sebesar 5,95%. Program sirkular ekonomi ini ditargetkan bisa mengurangi volume sampah yang berakhir di laut hingga 70% pada tahun 2025 dan menaikkan tingkat daur ulang hingga 30%. Dari Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, Marianus Marcellus, Metro TV.